Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Pada saat ini, seberkas sinar tiba-tiba jatuh dari langit ke sebuah altar di Sujaku yang menyebabkan gelombang energi spiritual menyebar. Sementara itu, kupu-kupu merah sedang duduk di atas daun teratai di gunung belakang sekte langit surgawi. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah sinar yang jatuh dari langit. Mata kupu-kupu merah menjadi dingin saat dia berbisik. Dia datang. Wang Lin perlahan muncul di altar dan Feng Yusan muncul setelah itu. Feng Yusan langsung menghela napas lega. Setelah Cheng Niu datang, dia bisa melaporkannya ke Gunung Sujaku. Ada satu orang terlihat di samping altar yang menunggu Wang Lin dan Feng Yusan. Orang ini mengenakan gaun berwarna ungu dengan gambar kupu-kupu ungu di atas bunga bakung. Dia mengenakan kerudung biru yang bening dan transparan seperti sihir. Matanya memberi kesan elegan kepada orang-orang. Hidungnya mancung dan bibir kecilnya berwarna merah. Dia berdiri di sana dan tatapannya terus tertuju kepada Wang Lin. Setelah Feng Yusan melihat wanita itu, dia dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Salam kakak perempuan ketiga." Wanita itu dengan lembut menganggukkan kepala kecilnya dan bertanya, "Apakah ini rekan kultivator Cheng Niu?" Wang Lin memandang wanita itu. Dia tidak terpengaruh oleh betapa cantiknya dirinya. Dia segera menggenggam tangannya dan berkata, "Ya, aku Cheng Niu, rekan kultivator Cheng. Gadis kecil ini adalah murid dari sekte Jalan Abadi. Nama keluargaku White dan namaku Snow." Wanita itu tersenyum. Kulitnya seputih salju dan dua helai rambut hitam sepanjang 3 kaki menutupi dadanya. Sisa rambutnya digulung menjadi sanggul di bagian atas kepalanya. "Guru memerintahkanku untuk menunggumu di sini dan kemudian membawamu kepadanya." Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia memandang wanita itu dan bertanya, "Sekte Jalan Abadi?" White Snow mengangguk dan berkata, "Gunung Sujaku telah menetapkan tanggal pertempuran antara rekan kultivator Cheng dengan kupu-kupu merah. Itu akan berlangsung setengah bulan dari sekarang. Pada saat itu, banyak utusan dari negara kultivasi lain yang akan datang untuk menonton. Sampai saat itu tiba, sekte Jalan Keabadianku bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas kepada rekan sesama kultivator." Wang Lin merenung sejenak lalu mengangguk. White Snow tersenyum tipis dan melompat dari altar. Terlihat sinar cahaya putih terbang dan menahan White Snow di udara. Itu adalah burung bangau berwarna putih bersih. Setelah Wang Lin mendarat di bangau putih, ia terbang ke kejauhan. Feng Yusan memandang dengan iri ke arah burung bangau putih sebelum melompat dari altar dan terbang menuju Gunung Sujaku. White Snow sesekali melihat ke arah Wang Lin. Selama beberapa tahun terakhir ini, nama Cheng Niu sudah menjadi sangat besar. Sebelum melihatnya, dia yakin Cheng Niu ini memiliki bakat yang tiada taranya. Tetapi saat melihatnya sekarang, dia terlihat sangat normal. Setelah jeda yang lama di antara keduanya, White Snow dengan lembut bertanya, "Rekan kultivator Cheng, seberapa yakin kamu dalam pertarungan melawan kupu-kupu merah?" Wang Lin mengalihkan pandangannya dari melihat negara Sujaku hingga menggelengkan kepalanya. "Aku sama sekali tidak yakin." White Snow tertegun mendengarnya, tetapi dia tersenyum. Rekan kultivator Cheng tidak harus rendah hati. Wang Lin tidak peduli dengan wanita itu dan dengan hati-hati melihat apa yang ada di bawahnya. Dia dengan hati-hati mengingat tata letak area tersebut. Bagaimanapun, peta gioknya hanya memiliki deskripsi yang sangat samar tentang negara Sujaku. Meskipun Wang Lin diam-diam mengira Sujaku sedang mencoba merekrutnya sebagai murid inti, tetapi dia tetap waspada. Wang Lin segera merenung dan bertanya, "Rekan kultivator White Snow, sekte apa yang ada di Sujaku?" Suara White Snow sangat memikat. Setelah penjelasannya, Wang Lin memiliki pemahaman kasar tentang Sujaku. Adik junior kupu-kupu merah adalah murid dari sekte langit surgawi. Setelah mengatakannya, White Snow menghela nafas dan melihat ke arah Cheng Niu. Dari apa yang didengarnya dari gurunya, sepertinya setelah pertempuran, Gunung Sujaku ingin Cheng Niu bergabung dengan sektenya.
Kecepatan bangau putih itu tidak cepat, tetapi perjalanannya sangat mulus. Saat melewati berbagai gunung, Wang Lin diam-diam mengingat semuanya. Sujaku dipenuhi dengan energi spiritual. Itu adalah aspek yang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan negara lainnya. Sepanjang jalan, Wang Lin telah melewati 10 pena roh. Karena pembuluh darah roh inilah terdapat begitu banyak energi spiritual di dalam negara Sujaku. Saat terbang, mata Wang Lin tiba-tiba menjadi serius saat dia melihat ke kejauhan. Dia melihat ada sebuah gunung yang menjulang ke awan. Itu tampak seperti gunung surgawi. Burung bangau putih tidak terbang menuju gunung melainkan mengitarinya. Meski ekspresinya tenang, tetapi hatinya terkejut. Menyadari ini, White Snow segera berbisik. Disitulah sekte langit surgawi berada. Karena formasinya, kamu tidak dapat melihatnya. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh turun dari gunung dan berdiri di atas awan putih. Orang itu sedang melihat ke arah mereka. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap sosok itu, tetapi dia tetap diam. Mata kupu-kupu merah menjadi lebih dingin saat angin bertiup dan menyebabkan lengan bajunya yang kosong bergetar. Dia memang datang. Kupu-kupu merah segera berbalik dan menghilang kembali ke sekte langit surgawi. Wang Lin dengan dingin menatap White Snow. Wanita ini secara khusus memilih rute ini. Wang Lin merasa dia pasti punya agendanya sendiri. Tidak lama kemudian, burung bangau putih itu terbang menuju sebuah gunung yang bentuknya seperti naga yang sangat panjang. Burung bangau itu terbang menembus lapisan awan dan masuk ke kedalaman gunung. Setelah mendarat, White Snow berbisik. Rekan kultivator Chen, ini bukan sekte jalan keabadian, tetapi gua abadi pribadi guruku. Guru sedang berada di dalamnya. Pilih salah satu ruangan di bagian utara. Guru akan menemuimu setelah dia siap. Setelah mengatakannya, dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan menghilang di antara gunung. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa menyebarkan kekuatan jiwanya di dalam negara Sujaku, atau dia akan menarik banyak masalah. Dia segera mengikuti kata-kata White Snow dan berjalan menuju bangunan di utara. Sepanjang perjalanan, dia bertemu banyak pelayan. Semuanya memiliki ekspresi mati rasa. Tak satupun dari mereka yang memandang Wang Lin saat mereka lewat dengan cepat. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di ujung utara dan melihat 3 baris kamar mewah dan memilih salah satunya. Segala sesuatu di kamar sudah disiapkan untuknya. Wang Lin segera duduk dan mulai merenung. Sejak memasuki negara Sujaku, dia merasakan bahaya. Meski itu sangat samar, namun tetap ada. Wang Lin tahu bahwa hanya dengan tingkat kultivasinya, ada banyak orang di negara Sujaku yang bisa membunuhnya. Namun sikap Sujaku terhadapnya sangatlah aneh. Apalagi guru White Snow sudah memberikannya tempat yang nyaman dan akan segera menyambutnya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Saat senja, ruangan menjadi redup karena tidak ada cahaya di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, keadaan menjadi semakin gelap. Dalam kegelapan, Wang Lin tiba-tiba merasakan kesepian. Dia melihat ke sekeliling ruangan di dalam sekte dan di negara asing ini. Dia tidak dapat menemukan rasa seperti memilikinya. Wang Lin menghela nafas dan baru saja menyalakan lilin ketika dia tiba-tiba melihat ke pintu dan mendengar ketukan yang bergema di dalam ruangan. Wang Lin dengan tenang segera berkata, "Masuklah." Tanpa suara apapun, pintu terbuka dan seorang anak laki-laki berpakaian hitam memasuki ruangan. Dia membawa nampan buah-buahan di tangannya. Setelah masuk, dia bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin saat dia meletakkan nampan dan kemudian berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Anak laki-laki itu langsung berhenti lalu berbalik dan memandang Wang Lin. Meski ruangannya redup, dia masih bisa melihat dengan jelas seperti apa rupa anak laki-laki itu. Dia terlihat masih sangat muda dan baru berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Tanpa menunggu Wang Lin bertanya, anak laki-laki itu membuka mulutnya dan menunjukkannya. Di dalam mulutnya, dia hanya memiliki sebagian lidahnya. Wang Lin langsung tertegun dan tidak bisa berbicara apa-apa. Anak laki-laki itu dengan lembut tersenyum pada Wang Lin sebelum berbalik dan pergi. Untuk beberapa alasan,
Wang Lin memiliki perasaan yang menyeramkan tentang gua abadi ini. Melihat buah-buahan di nampan, dia berpikir sejenak dan sebelum kembali berkultivasi, tangannya masih berada di tas penyimpanannya, sehingga dia punya waktu untuk melawan jika ada bahaya yang muncul. Waktu terus berlalu dan dalam sekejap 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari ini, hanya anak laki-laki itu yang pernah datang ke kamarnya. Pada hari kedua, dia keluar dan menemukan bahwa semua pelayan kehilangan sebagian lidah mereka, yang membuat mereka tidak dapat berbicara. Selain itu, sebagian besar wilayahnya dilindungi oleh pembatasan ketat yang membuat mereka tidak bisa melangkah terlalu jauh. Wang Lin merasa tidak akan bisa memecahkannya dalam waktu singkat dan berpikir ada yang aneh tentang tempat ini. Wang Lin merenung sebentar sampai dia menyerah memikirkan hal ini. Sekarang dia hanya fokus menjaga dirinya pada kondisi terbaik untuk melawan kupu-kupu merah. Pada hari ini, ketika dia sedang berada di dalam kamarnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat seorang pria parubaya duduk di depannya. Pria parubaya itu menuangkan secangkir teh dan memandang ke arahnya. Orang ini tampan, tetapi tidak terlalu tampan. Tampilannya cerah, tetapi sepertinya tertutup kabut. Meskipun dia tidak berbicara, namun dia memancarkan rasa keagungan. Mata Wang Lin tetap tenang. Dia tidak terkejut dengan kenyataan bahwa orang ini bisa masuk tanpa dia sadari. Bagaimanapun, ada banyak orang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya di sini. Pria parubaya itu menyesap teh dan dengan lembut mengetuk meja dengan spesifikasi, namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin juga hanya berpikir dan tidak berbicara, sehingga ruangan itu benar-benar sunyi. Keheningan ini sangat menakutkan. Saat berikutnya, rasa tertekan mulai muncul di setiap ketukan jari pria parubaya itu. Jika Wang Lin belum mencapai tahap formasi jiwa, maka dia tidak akan mampu menahan ini. Bahkan jika dia masih berada pada tahap awal formasi jiwa seperti sebelum dia memasuki alam surgawi, maka dia akan mendapatkan masalah. Namun saat ini, Wang Lin sangat tenang. Setelah sekian lama, pria parubaya itu berdiri dan bahkan tanpa melihat ke arah Wang Lin, dia langsung meninggalkan ruangan. Namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Setelah dia pergi, Wang Lin berdiri dan berjalan ke tempat pria parubaya itu sebelumnya berada. Ada teh yang tumpah di atas meja dan berbentuk 2 kata. Kalah mati. Wang Lin merenung sejenak. Dia menyekam meja dengan tangannya dan kata-katanya menghilang. Dia melihat kegelapan di luar jendela dan matanya tampak berbinar. Pria parubaya itu setidaknya berada pada tahap transformasi jiwa. Dia mungkin adalah master dari White Snow. 2 kata yang ditinggalkan orang ini sangat jelas. Jika dia kalah dalam pertarungan melawan kupu-kupu merah, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam. Dia kemudian menutup matanya dan mulai berkultivasi. Beberapa hari kemudian, hari pertempuran besar pun tiba. Di sekitar altar raksasa di Sujaku sangat ramai. Semua kultivator yang telah tiba sangat menantikan pertempuran besar ini. Sujaku telah mengumumkan pertarungan antara Cheng Niu dan kupu-kupu merah 10 tahun yang lalu, sehingga hal ini menarik perhatian banyak kultivator. Meskipun 2 orang yang bertarung hanya berada pada tahap formasi jiwa, namun ada perbedaan besar dalam status sosial mereka. Kupu-kupu merah adalah jenius dari negara Suyue dan jenius nomor 1 di Sujaku. Dia mampu mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun dan merupakan kandidat nomor 1 yang akan mencapai tahap Ascendant. Adapun Cheng Niu tidak diketahui asal-usulnya, tetapi berhasil memperoleh kuali hujan. Kemudian, dia mengambil lengan dari kupu-kupu merah dan langsung menjadi terkenal. Jika bukan begitu, itu tidak akan menarik banyak perhatian, apalagi Cheng Niu baru berada pada tahap awal formasi jiwa ketika dia memasuki alam surgawi dan mampu melawan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Dia bahkan mengambil lengannya. Alhasil, dia menjadi legenda.
Saat ini kupu-kupu merah berdiri di sisi kanan altar. Dia mengenakan gaun berwarna biru dengan sulaman bunga ungu tua di tepi gaunnya. Itu sangat sederhana dan bersih. Rambutnya tergerai seperti air terjun dengan hanya pita yang mengikatnya. Kecantikan kupu-kupu merah seperti bakatnya. Itu dipenuhi dengan kesombongan dan kekejaman. Di sekeliling altar terdapat lingkaran cahaya putih dengan kursi yang berada di atasnya. Terlihat ada banyak orang yang duduk di sana, laki-laki dan perempuan, tua maupun muda. Semuanya adalah utusan dari berbagai negara kultivasi yang berbeda. Meskipun ada hampir 100 orang, namun tidak ada suara apapun. Orang-orang ini duduk di lingkar luar. Di ring bagian dalam hanya ada 4 kursi dan ada 4 orang yang duduk di atasnya. Keempat orang ini semuanya adalah orang tua berambut putih. Saat ini seekor bangau putih datang dari kejauhan. Di belakang bangau berdiri seorang pria muda berpakaian putih. Dia berdiri tegak, rambutnya diikat dengan pita ungu, dan meskipun dia terlihat biasa-biasa saja, namun dia memancarkan aura yang agung. Di sampingnya berdiri seorang wanita berbaju ungu. Penampilannya sama sekali tidak kalah dengan kupu-kupu merah. Bangau itu tiba di altar dan menjerit. Pemuda berjubah putih itu segera melompat dan mendarat di altar. Dia adalah Wang Lin. Kupu-kupu merah menunduk untuk melihat lengan bajunya yang kosong sebelum mengangkat kepalanya lagi. Saat melihatnya, matanya menjadi dingin dan ada rasa kebencian yang tersembunyi di dalamnya. Wang Lin bukan hanya orang pertama yang mengalahkannya, tetapi dia bahkan mengambil salah satu lengannya. Jika Wang Lin mengalahkannya dalam pertarungan langsung, meskipun dia membencinya, mungkin kebenciannya tidak akan sekuat ini. Tetapi saat itu, Wang Lin bertindak ketika dia berada dalam kondisi terlemahnya dan mencoba menghancurkan hati Dao-nya. Selama bertahun-tahun, tingkat kultivasinya tidak berubah dan dia merasa hal ini semua disebabkan oleh Wang Lin. Hanya dengan membunuhnya, barulah hati Dao-nya merasa bisa dipulihkannya lagi. Namun ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia dengan tenang menatap kupu-kupu merah. Saat ini salah satu orang tua yang duduk di 4 kursi bagian dalam dengan dingin memandang Wang Lin dan kupu-kupu merah, lalu berkata, "Aku adalah tetua Gunung Sujaku, Gong Sun Po, dan aku akan menjadi juri dalam pertarungan ini." Tangan kanannya segera membentuk segel lalu menunjuk ke depan. Sebuah pintu cahaya tiba-tiba muncul di altar di depan mereka. "Masuk ke dalam, disitulah medan perang kalian." Setelah mengatakannya, orang tua itu menutup matanya dan tidak berbicara lagi. Tanpa sepatah kata pun, kupu-kupu merah berjalan menuju pintu cahaya dan menghilang. Mata Wang Lin masih tenang saat dia dengan hati-hati melihat ke pintu cahaya dan berjalan masuk. Setelah keduanya memasuki pintu cahaya, pintu itu segera meluas hingga menutupi seluruh altar. Namun orang dapat melihat apa yang terjadi melalui pintu cahaya. Setelah Wang Lin memasuki pintu cahaya, dia dapat mendeteksi bahwa pintu cahaya ini adalah susunan transfer dan tempat dia muncul adalah pegunungan yang sepi. Lingkungan di sekitarnya benar-benar sunyi dan tidak ada cahaya yang datang dari langit. Terlihat pohon raksasa dan kuno tumbuh di mana-mana. 10 kaki jauhnya terlihat ada seekor ular piton merah raksasa yang dengan dingin menatap Wang Lin dan menjulurkan lidahnya. Kemudian sebuah teriakan bergema dari langit. "Cheng Niu!" Wang Lin bergegas terbang ke langit untuk melihat seberkas cahaya merah yang menuju ke tempatnya. Namun sebelum dia tiba, aura dingin sudah menyebar ke sekitarnya. Aura dingin ini terkondensasi menjadi partikel es kecil yang berkumpul 100 kaki dari Wang Lin dan menjadi patung es raksasa yang berbentuk seperti manusia. Wajahnya tanpa ekspresi saat mengarahkan tinju raksasanya ke arah Wang Lin. Segera, Wang Lin mundur sambil terus menatap ke arah patung es. Saat berikutnya, ada kilatan cahaya merah melintas di kepala patung es bersamaan dengan kemunculan kupu-kupu merah.
Matanya tampak dingin saat dia menatap Wang Lin sambil membisikkan sesuatu. Segera cahaya terang muncul dan berubah menjadi es yang berbentuk mawar di hadapannya. Dia memutuskan untuk tidak banyak berbicara dengan Wang Lin dan akan menggunakan metode tercepat untuk membunuhnya. Saat Wang Lin melihatnya, kupu-kupu merah sudah memetik kelopak mawar dan mengirimkannya ke arah tinju raksasa patung esnya. Bersamaan dengan itu, tangan Wang Lin sudah bergerak dan bendera pembatasan muncul di genggamannya. Segera gas pembatas keluar dalam bentuk naga dan langsung bertabrakan dengan tinju raksasa patung es. Gelombang kejut tersebut menyebabkan banyak pohon yang tumbang, bahkan ular piton itu pun terjatuh ke tanah. Ia mulai menggeliat karena banyaknya luka di tubuhnya. Dampak yang sangat besar menyebabkan patung es raksasa juga mundur. Retakan muncul pada tubuhnya dan potongan es berterbangan kemana-mana. Namun tangan Wang Lin masih bergetar. Tinju yang terbentuk oleh naga gas pembatasnya hancur, dan ketika getaran mencapai bendera pembatasan, itu menyebabkan munculnya retakan. Ini adalah harta karun yang telah disempurnakan oleh negara Kusu Yue selama 500 tahun. Dewa Es, Cheng Niu, kamu pasti akan mati. Mata kupu-kupu merah menjadi semakin dingin saat tangannya bergerak dan kelopak mawar yang mengambang tiba-tiba mulai berubah. Saat berikutnya, garis tipis terbang dari kelopak bunga dan membentuk jaring raksasa yang terbang menuju Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia langsung mengibarkan bendera pembatasan yang menyebabkan munculnya kabut hitam. Kemudian dia mengeluarkan pedang surgawi dan menebasnya ke arah jaring raksasa. Retakan segera muncul di kelopak bunganya tetapi tidak pecah. Adapun benang yang tak terhitung jumlahnya dari kelopak bunga telah menutupi langit saat tiba di hadapan Wang Lin. Mata kupu-kupu merah menjadi lebih dingin saat dia memetik kelopak bunga lainnya. Saat terbang, dia melemparkannya ke depan dan membentuk segel dengan tangan kirinya. Kemudian dia menunjuk kelopak bunganya sehingga tumbuh berkali-kali lipat lebih besar dan menuju Wang Lin. Kupu-kupu merah tidak berhenti tetapi memetik kelopak bunga lainnya. Dia segera menggigit lidahnya dan meneteskan darahnya ke kelopak bunga, dan 9 sinar energi pedang yang terbuat dari darah muncul di kelopak lalu melesat ke arah Wang Lin lagi. 3 kelopak bunga. Cheng Niu, aku ingin melihat apakah kamu akan mati atau tidak. Kupu-kupu merah juga menampar raksasa di bawahnya. Raksasa itu meraung dan bergerak tepat di belakang 9 sinar energi pedangnya. Untuk setiap langkah yang diambilnya, akan ada lubang raksasa yang tertinggal di tanah. Pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang dan getarannya menyebabkan banyak retakan muncul di tanah. Ini bisa dianggap sebagai salah satu pertempuran paling berbahaya di dalam kehidupan Wang Lin. Namun dia tidak berniat menggunakan kereta perang pembunuh dewa, kecuali jika itu terpaksa. Bagaimanapun juga, ini adalah negara Sujaku. Pasti ada banyak orang kuat yang menontonnya. Jika mengungkapkan terlalu banyak rahasianya, maka itu tidak baik baginya. Menghadapi jaring raksasa yang datang ke arahnya, Wang Lin meraung dan terus mengayunkan pedang surgawi seperti orang gila. Untuk membuat celah di jaring, Wang Lin dengan cepat keluar dari jaring raksasa, kemudian membuka mulutnya yang mengeluarkan sinar hitam. Dengan cepat, itu berubah menjadi stempel hitam raksasa yang langsung bergegas ke kelopak bunga raksasa. Wajah Wang Lin memucat saat stempel hitam itu bergetar sebelum terbungkus kelopak bunga dan berubah menjadi wadah udara hitam. Namun dia menggunakan momen ini untuk berteleportasi. Tepat pada saat ini, 9 sinar energi pedang tiba secepat kilat. Wang Lin dengan cepat menyentuh tasnya dan 2 lonceng muncul. Itu langsung menyerang 9 sinar energi pedangnya dan menciptakan gelombang suara yang bergema ke sekitarnya. Namun 9 sinar energi pedang hanya berhenti sejenak, kemudian terus menuju Wang Lin. Dengan jeda itu, kedua lonceng itu pecah dan potongan-potongannya membentuk armor di sekitar tubuh Wang Lin. Dia segera meraung dan berteleportasi lagi. Kali ini dia berinisiatif menyerang kupu-kupu merah.
Namun saat dia muncul kembali, tinju raksasa es itu tiba di hadapannya. Pukulan ini jauh lebih cepat dari sebelumnya dan mendarat di tubuh Wang Lin hampir dalam sekejap mata. Seketika tubuh Wang Lin dikirim terbang mundur ke belakang dan 9 sinar energi pedang menusuk tubuhnya saat dia terbang di udara. Kemudian kelopak bunga raksasa itu dengan cepat melilitnya dan tanpa meninggalkan celah sedikit pun. Saat ini niat membunuh memenuhi mata kupu-kupu merah dan dia berteriak dengan marah. "Cheng Niu, terimalah kematianmu." Kemudian tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke kelopak bunganya. Segera suara ledakan terdengar dari dalam kelopak bunga. Namun pada saat ini seberkas energi pedang hitam keluar dari dalamnya. Seketika ekspresi kupu-kupu merah berubah saat seberkas besar energi pedang hitam yang terasa seperti bisa menghancurkan dunia keluar dari dalam kelopak bunganya. Setelah kelopak bunganya terbelah dua, perlahan Wang Lin keluar dari dalamnya. Rambutnya terlihat tergerai di udara tanpa angin dan matanya dipenuhi rasa dingin yang luar biasa. Dia terus memandang kupu-kupu merah seperti sedang melihat orang mati. Ada banyak retakan pada armornya, namun 9 sinar energi pedang di belakangnya juga hancur. Saat berikutnya, suara Wang Lin terdengar rendah saat dia perlahan berkata, "Kupu-kupu merah, pertempuran baru saja dimulai. Apa yang terjadi tadi hanyalah pemanasan." Kupu-kupu merah langsung menatap Wang Lin dan sambil membacakan mantra, dia menunjuk bunga mawarnya yang menyisakan 6 kelopak. Namun Wang Lin segera mengalihkan fokusnya. "Kupu-kupu merah, lihatlah ini." Wang Lin mengungkapkan senyuman jahat saat dia mengeluarkan batu mirip kepompong yang memiliki banyak simbol Dao di atasnya. Tangan kanan Wang Lin segera memukulnya dan simbol di atasnya mulai bersinar. Wajah kupu-kupu merah menjadi pucat ketika sejumlah gas hitam muncul dari dahinya. "Cheng Niu, apa itu?" Itu hanyalah sebuah lengan." Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia memukul batu itu. Kemudian potongan-potongan batu berjatuhan dan memperlihatkan lengan yang gelap serta layu. Sambil memegang lengan di tangannya, Wang Lin tersenyum jahat. "Kupu-kupu merah, apakah lengan ini familiar bagimu?" Tubuh kupu-kupu merah gemetar saat dia menatap lengannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Wang Lin dan rasa dingin di matanya telah mencapai batasnya. "Cheng Niu, kamu penjahat." Mata Wang Lin berbinar saat mendengar omong kosongnya dan tertawa terbahak-bahak. Lalu matanya tiba-tiba menjadi gelap saat dia berkata, "Aku penjahat. Dulu di alam surgawi tidak ada kebencian di antara kita. Aku tidak pernah macam-macam denganmu, namun kamu mencoba membunuhku berkali-kali. Bahkan sekarang, aku masih tidak tahu kenapa kamu ingin membunuhku dan kenapa aku tidak boleh melawanmu yang mencoba membunuhku." Wajah kupu-kupu merah muram saat mendengarnya. Tanpa ragu-ragu, dia menunjuk ke arah bunga mawar lagi dan ke-6 kelopaknya langsung menyebar. Wang Lin segera mendengus dingin. Tanpa ragu-ragu, dia menampar tasnya dan sebuah bendera hitam muncul di tangannya. Ini adalah bendera yang hanya memerlukan satu batasan lagi untuk memanggil petir pembalasan dewa. Tangan kirinya bergerak di depannya. Saat berikutnya, sebuah batasan muncul dan dia meletakkannya di bendera. Pembatasan itu tampak berguncang dan cahaya yang menyilaukan bersinar darinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.